dipersembahkan oleh Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, masih semangat puasanya kan? Masih bersama kami bertiga menemani Anda sepanjang 30 menit ke depan di acara Asmaul Husna. Insya Allah. Alhamdulillah. Tapi Pak, sebelum kita mulai, beberapa hari yang lalu kita kan ngebahas banyak nih, dari mulai surat Ar-Rahman, terus kita kan loncat-loncat nih bahas Al-Imran segala macam dan Papa tuh berkali-kali bilang dawamin. Nah, buat orang yang lagi semangat-semangatnya baca, dia mungkin ngerasa bingung, ini semuanya suruh baca, kan kadang-kadang masih ngos-ngosan ya, kalau baru kenal langsung udah nih baca semuanya gitu. Lebih baik baca yang mana? Fatihah aja. Baca Al-Fatihah sebanyak-banyaknya aja. Al-Fatihah itu juga isinya adalah Ismullahil A'zam, Lafzul Jalalah, ada Ar-Rahman Ar-Rahim, ada Malik di sana, ada Al-Hadi di sana. Gitu. Baca Al-Fatihah aja. Tapi apakah baca Al-Fatihah di sholat itu cukup? Enggak dong. Kita kan sebanyak-banyaknya. Kalau zikir itu kan zikron katsira, sebanyak-banyaknya. Oke. Gitu. Kak Kumi, ada pertanyaan lain sebelum kita mulai? Belum ada. Baik. Sekarang Papa pengen nunjukin ya ada kumpulan ayat yang jedanya cukup panjang, yang bisa jadi kalau kita lihat kembali ke pertanyaan kemarinan, kayak nggak ada Asmaul Husna di sana. Ya, yakni kumpulan ayat 1 suratul Baqarah sampai kemudian ayat 20. Ya, sampai ayat 20. Karena nanti 20 ayat ini ternyata Asmaul Husnanya ini secara gambarannya cuma 2. Muhit ya, Muhit di ayat 19 dan kemudian Qadir di ayat 20. Ya, sekarang Papa minta Kak Kumi baca mulai dari Alif Lam Mim ayat 1 ya, suratul Baqarah, sampai Kak Kumi bacanya sampai ayat 13, sisanya Kawirda. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Walladzina yu'minuna bima unzila ilayka wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatu wa lahum 'adzabun 'adzim. Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bimu'minin. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون.
وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. Aku sampai 20 berarti. Sampai 20 ya. Bismillahirrahmanirrahim. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير. صدق الله العظيم. Oke. Ini masih dalam pengertian dan maksud bahwa ketika kita mengaji ya, dengan setelah kita mempelajari beberapa episode sampai hari ini, kita mulai kemudian memperhatikan ayat demi ayat yang mengandung namanya, gitu kan? Atau ya baik itu lafzul jalalahnya, nama yang sempurna yakni Allah, ataupun asmaul husnanya. Insyaallah kita akan lanjut yang berikutnya. Ya, ikutin Papa. Sesuatu yang membuat kita bahagia. Sesuatu yang membuat kita bahagia. Ketika kita membaca Al-Quran. Ketika kita membaca Al-Quran. Kita menyebut namanya. Kita menyebut namanya. Berzikir. Berzikir. Menyebut namanya. Menyebut namanya. Dan siapa orang yang berzikir? Dan siapa orang yang berzikir? Yang menyebut namanya. Yang menyebut namanya. Sering-sering. Sering-sering. Banyak-banyak. Banyak-banyak. Maka dia beruntung. Maka dia beruntung. Coba ulang. Dalam bahasa aku? Iya. Oke. Kumi perhatikan ya, nanti Kumi yang ngomong ke pemirsa. Lihatnya ke pemirsa ya? Ya, sambil Papa nyaur. Iya. Bismillah. Barang siapa yang senantiasa menyebut namanya, nyebut nama Allah tiap hari, maka dia akan menjadi orang beruntung. Lu anak muda semua, gua anak muda juga. Yang di sebelah doang yang kagak. Sampai keselak nih. Kalau kita dari muda udah senantiasa nyebut nama dia, ntar lu jadi anak muda yang hebat, yang kece, yang cakep, luar dalam kayak gua. Sombong. Enggak dong, itu berdoa. Amin. Tapi Qurannya nggak dapat. Maksudnya? Ada kan tujuannya kan kalau orang baca Quran, automatically dia menyebut nama Allah. Oh ya.
Tadi kan hanya zikir kan bisa bebas dong, bisa nggak usah baca Quran kan. Bisa subhanallah, 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 itu zikir juga. Atau Allahu Akbar, itu zikir. Tapi Quran enggak. Ini maksudnya, kenapa kita harus demen baca Quran? Apalagi kan syahrul Ramadan ini kan syahrul Quran kan, bulan diturunkannya Quran. Kenapa enggak baca Quran itu? Sedangkan kalau kita baca Quran itu udah termasuk zikir. Nah, dengan kita menghafal Quran, apalagi kita menginstall asma Allah di dalam badan kita. Dahsyat itu. Berarti semakin kita sering baca Quran tuh sama aja kita sering zikir. Iya. Dan udah dijamin sama Allah kalau sering zikir, kita tuh pasti beruntung. Gitu. Ayo coba Kumi sampaikan dengan bahasa Kumi. Tapi muatin Qurannya. Tadi Kak Wirda belum. Sekarang kakak yang nyaur. Kesana. Ya, jadi kalau misalkan kita sering membaca Al-Quran, itu sama aja kita berzikir. Dan kalau baca Quran udah pasti apa? Yap. Udah pasti nanti insya Allah keinstall segala macam, insya Allah sifat-sifatnya Allah. Misalkan kayak kalau kita pengen kaya atau pengen yang lain, itu bisa banget baca Al-Quran. Insya Allah bisa. Bisa. Ya. Kakak ulangi coba. Ulangi. Bawa Qurannya. Oke. Jadi begini pemirsa, teman-teman. Dari dulu bokap gue tuh selalu bilang kayak gini. Kalau kamu ngafal Quran, kalau kamu baca Quran, nanti kamu bisa menggenggam dunia. Sampai situ, alhamdulillah, gue bingung. Dari mana judulnya? Menggenggam dunia lewat Quran. Dari mana judulnya sih? Gitu. Tapi alhamdulillah, pagi hari ini duduk bersama Ustadz Yusuf Mansur, bapak gue sendiri. Maksudnya? Iya, semakin mengerti gitu bahwa oh ternyata ada loh korelasinya kenapa kita nih kayak dari kecil, dari muda udah disuruh gitu kan sama papa buat ayo baca Quran, ayo ngafal Quran gitu-gitu, karena ya dengan kita baca Quran itu sama saja menyebut nama Allah terus. That's the point. Nah, ketika kita menyebut nama Allah, kemudian kita sampaikan kepada Allah impian kita. Ya seperti Wirda dulu lah, Wirda zaman dulu. Doanya yang selalu diulang-ulang, pengen jadi pengusaha, pengen sekolah di luar negeri, itu terus yang diulang. Dari zaman nyantren juga doanya itu terus gitu. Mungkin itu ada hubungannya, ada kaitannya karena dia nyebut mulu nama Allah dan disampaikan impiannya ke Allah. Sambung sama hadis yang kemarin? Yang kemarin lupa. Laqad da'allaha Bismihil azim. Bismihil azim. Idza du'iya ajaba. Idza su'ila a'ta. Kalau orang udah menyebut nama Allah. Mengagungkan namanya. Berdoa dengan menyebut namanya. Idza du'iya bihi. Kalau Allah diminta dengan namanya. Ajaba. Allah pasti akan mengabulkan. Wa idza su'ila bihi. Kalau Allah diminta juga dengan namanya. A'ta. Allah akan memberikan. Jadi kenapa Kak Wirda itu berhasil sekolah di luar negeri, kuliah di luar negeri dengan izin Allah? Karena ngapal Quran kan, bareng dengan ngapal Quran. Sedangkan setiap kali ngapal Quran, isinya udah lafzul jalalah, isinya udah asmaul husna, isinya udah lafaz Allah, isinya udah kemudian nama-namanya yang mulia. Iya, dikabul lah. Orang nih baca Waqiah kaya, orang pada nanya apa urusannya baca Waqiah kaya? Ya, apa hubungannya baca Waqiah kaya? Seenggak-enggaknya di Waqiah itu ada asmaul husna. Dan asmaul husna yang di Waqiah itu keren, Bos. Al-Azim. 2 kali Allah nyebut azim. Nah, orang pagi sore nyebut azim, pagi sore nyebut azim, pagi sore nyebut azim. Bagaimana dia nggak bakal jadi orang kaya? Berarti kalau misalkan orang hafal nggak lancar-lancar, harusnya berarti nggak sedih ya? Karena kan yang diulangin asmaul. Iya benar. Ini curhat apa gimana? Pengalaman. Kagak sedih, cuman sedihnya bukan karena di susah ngapalnya, sedihnya karena ditagih ustazah, apa dimarahin. Oke, kembali kepada rangkaian ayat-ayat Suratul Baqarah ini. Perhatikan ada 2 ulaika di sini, ya. Ulaika yang pertama ayat 5.
Ulaika yang pertama Al-Baqarah ayat 5. Ayat 5. Coba dibaca Kak Wirda. Bismillahirrahmanirrahim. Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Apa artinya? Merekalah yang mendapat petunjuk dari Tuhannya dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Terus ulaika yang kedua, ulaika di ayat 16. Ulaika yang kedua di ayat 16. Komi baca. Ulaika alladzina ishtaraw dhalalata bil huda fama rabihat tijaratuhum wa ma kanu muhtadin. Apa artinya? Mereka itulah yang membeli kesesatan dengan petunjuk, maka perdagangan mereka itu tidak beruntung dan mereka tidak mendapat petunjuk. Oke, Bapak lanjutin ya setelah yang berikut ini. Silakan. Ya, dalam beberapa episode yang akan datang, kita akan berbicarakan tentang clue, ya, petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Kebanyakan kita itu tidak memperhatikan ujung Asmaul Husna yang dipakai oleh Allah. Kebanyakan kita itu hanya bicara kepalanya ayat. Nanti kita akan nyampe lah. Mungkin kalau sekarang sebagian pemirsa juga bingung, maksudnya gimana? Contoh misalkan ayat 20. Oke. Ayat 20, innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ini informasi ini sebenarnya informasi inilah justru intinya. Dari mulai ayat 1 cerita sampai kemudian ketemu ayat 20 dikunci sama Allah. Jadi Allah lagi mau ngomong Maha Kuasanya tuh gimana sih? Gitu. Kalau mau tahu aku kayak gimana Maha Kuasanya, kamu lihat dong dari mulai ayat 1 sampai 19. Informasi nih. Jadi ini keberadaan Allah. Allah mulai nyicil kan? Kan baru ayat-ayat awal nih. Yap. Allah nyicil kan? Dicicil sama Allah. Jadi Allah ngenalinnya di pelan-pelan, dikit-dikit itu. Pertama Allah perkenalkan dulu nama Dia yang sempurna, yakni Allah. Kemudian dijelaskan, kemudian Allah cicil Ar-Rahman. Nanti ngasih lagi Ar-Rahim. Ngasih lagi Malik, ngasih lagi secara tersembunyi Al-Hadi, ya, sebagai Asmaul Husna ayat 6. Oke lah, anggaplah Al-Hadi tidak ada. Berarti baru 3 yang dikenali nama Allah. Rahman, Rahim, Malik. Kalaupun Rob kita mau pakai sebagai sesuatu yang dikenali nama Allah, berarti perlu 4. Nah, berarti kan ini Qadir sama Muhit, ya, ayat 19 sama ayat 20. Muhit, wallahu muhitum bil kafirin. Dan Qadir ini kan istimewa nih, karena ini termasuk yang awal-awal dikenali nama Allah. Kayak gini lah, kayak kalau saya memperkenalkan jajaran saya, kan diperkenalkan dari jajaran yang hebat, yang kuat. Walaupun semua nama pasti hebat, semua nama pasti kuat. Tapi dengan memperhatikan susunan secara tertib ayat dan surat, ini memberikan informasi yang luar biasa buat kita. Muhit sama Qadir. Ke depan ini ditantang para muslim-muslimah mukmin-mukminnya, ya. Kemudian pelajar-pelajar muslim seperti Kak Wirda, Kak Kumi untuk meneliti, menelaah seperti apa sih korelasi antara Asmaul Husna dengan ayat-ayatnya yang mulia. Deh, nyampe dah. Insya Allah. Kita simpen buat besok-besok, insya Allah. Minum dulu energen. Rasa baru, rasa kurma. Supaya puasanya makin semangat dan makin berenergi. Mau aja nih dari tadi nih. Iya, nambahin energi, Masya Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Oke, kita udah sampai di penghujung acara, pemirsa. Seperti biasa, kita tutup acara ini dengan berdoa. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa alihi walhamdulillah rabbil alamin. Ya Allah, mudah-mudahan acara ini manfaat, barokah, termasuk juga buat pemirsa, buat saya, Wirda, Kumi, dan kita semua punya keluarga. Kami semua punya keluarga, ya Allah, mudah-mudahan Engkau berkahi. Makasih ya Allah, kami Engkau izinkan mempelajari nama-namamu, mempelajari tentang dirimu, berikan berkahmu ya Allah. Sallallahu alaihi wa sallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Sampai ketemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ada seorang anak, dia berdoa pagi, siang, sore, malam. Bahkan dia korbankan kemudian jam istirahatnya. Berdoa pengen kuliah di Korea. Kemudian di akhir SMA, dia kecewa sama Allah. Saya kecewa berat sama Ustadz. Saya kecewa berat sama Allah, ternyata janjinya itu nggak ada. Tahu nggak Ustadz? Ternyata saya cuman diterima di UI. Gila nggak? Ngomongnya begitu, asli tuh. Cuman diterima di UI. Jadi harga UI itu kecil sekali buat dia. Karena cita-citanya kelewat tinggi.